hanyalah unit kompetensinya. Oke, nanti ini juga saya share. Kemudian teman-teman saya minta membuat apa namanya presentasi ini sebagai acuan. Acuan itu berarti oh kelompok kerjanya kayak gini. Nanti cara menunjukkan kinerjanya, presentasinya terserah teman-teman. Yang penting nanti kurang lebih seperti itu. Saya jelaskan dulu ya. Oke, di sini saya membuat seperti ini, kemudian jenjang kualifikasi. Oke, nah detail presentasinya ada 4 kelompok kerja. Yang pertama adalah melakukan kegiatan pemasaran, melakukan kegiatan rekomendasi, melakukan kegiatan transaksi, kemudian evaluasi dan monitoring. Ini adalah kelompok kerja yang harus kita jelaskan. Di mana kelompok kerja ini ada unit kompetensinya. Nah, untuk yang pertama melakukan kegiatan pemasaran itu ada 8 unit kompetensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk yang WPPE yang full. Nah, kalau untuk WPPE yang pemasaran itu hanya 6, di mana yang saya highlight kuning itu tidak perlu untuk dijelaskan atau dibuat. Produk investasi alternatif dan alternatif syariah itu apa? Di sini adalah EBA, efek beragun aset, atau kalau tidak DIRE, DINFRA. Nah, itu adalah produk investasi alternatif. Nah, sehingga jadi apa yang perlu dibuat? Yang perlu dibuat adalah unit kompetensi. Yang pertama, menyusun kegiatan pemasaran produk investasi dasar dan produk investasi dasar syariah. Berarti produk investasi dari reksadana. Nah, ini bahasanya reksadana syariah dan reksadana konvensional. Kemudian melakukan promosi produk investasi dan produk investasi syariah. Nah, kalau kita berbicara tentang produk investasi dan produk investasi syariah, ini berarti promosi saham dan obligasi. Karena bukan investasi dasar kan, investasi dan produk investasi syariah. Sebenarnya ini lebih ke saham. Kalau apa namanya? Kalau obligasi, nah kalau obligasi atau sukuk itu adalah memasarkan efek bersifat ekuitas dan sukuk. Nah, sorry, memasarkan efek bersifat ekuitas itu adalah saham, sedangkan memasarkan efek bersifat utang dan sukuk itu adalah obligasi. Oke, jadi yang ini produk investasi dan produk investasi syariah itu mencakup saham dan obligasi. Oke, kemudian memasarkan produk investasi dasar syariah ke reksadana, kemudian menyusun laporan. Nah, di sini teman-teman yang harus disiapkan presentasi kan. Nah, tapi dilihat penilaiannya adalah kecermatan menyusun strategi pemasaran, kemudian mempersiapkan program promosi, kemudian mampu melaksanakan kegiatan promosi sesuai rencana, kemudian menjelaskan informasi terkait risk and return dari produk investasi tersebut, gitu kan. Oke. Kemudian yang kedua, ini adalah kelompok kerja melakukan rekomendasi, di mana unit kompetensinya ada 3, yaitu merekomendasikan saham, EBUS, dan reksadana. Oke, di sini penilaiannya adalah kecermatan dalam melakukan identifikasi profil risiko dan alokasi aset nasabah. Berarti rekan-rekan harus setidaknya mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi profil risiko.
Nah, caranya seperti apa? Kemudian memberikan alokasi aset nasabah. Nah, masih ingat mata kuliah praktikum perencanaan keuangan. Nah, itu kan kalian mengacu pada profil resiko dan kebutuhan nasabah. Kemudian baru membuat tuh alokasi asetnya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian ketepatan dalam menyampaikan rekomendasi produk saham, obligasi. Kemudian ketepatan mengidentifikasi risiko, ini enggak. Ketepatan dalam melakukan pengelolaan risiko, ini enggak. Kemudian ketepatan dalam melakukan CDD dan EDD. Nah, itu ada namanya Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence. Itu terkait di KYC-nya ya, itu berarti kan memang di sini harus dimunculkan. Oke, kemudian melakukan transaksi, efek bersifat ekuitas dan EBUS. Kemudian terakhir adalah melaksanakan evaluasi pemasaran produk investasi dan produk investasi syariah. Jadi untuk memantau penyelesaian transaksi, kemudian memantau portofolio efek itu tidak perlu teman-teman buat presentasi. Oke, yang pertama melakukan kegiatan pemasaran. Nah, di sini dalam melakukan kegiatan pemasaran itu ada 6 unit kompetensi tadi untuk yang kita buat untuk masing-masing produk. Di sini kan menyusun kegiatan pemasaran produk reksadana dan reksadana syariah. Berarti bagaimana teman-teman membuat rencana kegiatan pemasaran untuk produk tersebut. Kemudian selanjutnya diikuti melakukan promosi terkait produk 3 produk tadi, reksadana, obligasi, dan saham. Kemudian memasarkan efek bersifat ekuitas, bersifat BUS, bersifat utang dan suku, kemudian produk reksadana. Nah, dalam hal memasarkan ini nanti ditunjukkan seperti apa teman-teman metode pemasarannya. Kemudian menyusun laporan. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam melakukan kegiatan pemasaran nanti teman-teman membuat presentasinya, slide-nya mengacu pada unit kompetensi yang disyaratkan. Nah, kalau saya cenderung seperti ini. Nah, karena apa? Karena saya membuat ini contoh aja sih. Kalau nanti ada yang ingin membuat per unit kompetensi nggak masalah menjelaskannya. Kalau saya adalah membuat satu file yang sebenarnya bisa untuk beberapa presentasi. Ini adalah kalau tadi kan kita diminta untuk bagaimana melakukan perencanaan pemasaran atau melakukan pemasaran untuk produk 3 tadi, ada reksadana, obligasi, dan saham. Nah, di sini langsung saya buat menjadi satu karena apa? Ini adalah based on berdasarkan pengalaman saya kan. Nah, di perusahaan tempat saya itu otomatis dalam hal memasarkan produk, kami langsung dibekali beberapa produk. Ada saham yang utama, kemudian ada obligasi sukuk, kemudian reksadana. Reksadana mau yang syariah atau yang konvensional ada semua. Sehingga di sini saya produknya ada semua. Tetapi yang kurang di presentasi ini adalah bagaimana kita menerapkan kemarin STP dan 4P-nya. Sehingga misalkan nih dalam hal kita memasukkan reksadana itu strategi atau STP dan marketing mix-nya seperti apa. Kemudian kita memasarkan obligasi dan saham itu strategi 4P dan marketing mix-nya seperti apa. Nah, itu juga perlu dijelaskan. Nah, kalau ini saya langsung masuk ke target market saya itu seperti apa sebenarnya. Saya apa bisa menjadi dua, yaitu institusi dan dana pensiun, kemudian yang satu retail. Nah, kemudian marketingnya, kegiatannya seperti apa?
Nah, kegiatannya tentu akan berbeda kalau institusi dana pensiun atau customer yang memiliki kekayaan yang besar itu maintain-nya kan beda dengan yang retail. Sehingga di sini penggunaan email resmi, kemudian komunikasi melalui PC, kemudian surat penawaran audiensi, kunjungan itu kan diperlukan. Nah, ini adalah menyusun kegiatan pemasarannya. Untuk yang selanjutnya sama karena apa istilahnya tidak ada perbedaan. Bagaimana cara saya menjelaskan saja. Oke. Nah, selanjutnya adalah kegiatan pemasaran dan promosi. Nah, di presentasi awal saya pernah menyampaikan terkait dengan apa itu namanya? Weekly pipeline. Nah, weekly pipeline itu seperti ini nih. Berarti teman-teman membuat rencana kegiatan dan pemasaran dan promosi itu selama katakanlah 1 minggu ke depan. Nah, nama kegiatannya apa, kemudian ini channelnya itu bagaimana memasarkan kegiatan tersebut atau menginformasikan. Ini pelaksanaannya, kemudian mitranya siapa? Mitranya di sini contoh kalau kompetisi trading, mitranya KSPM, misalkan seperti itu. Kemudian ini ada seminar investasi mempersiapkan masa pensiun. Nah, ini mitranya adalah perusahaan. Nah, perusahaan apa? Kepentingannya adalah memberikan bekal kepada calon-calon karyawannya yang akan pensiun terkait dengan investasi yang benar itu seperti apa. Kemudian ini target pesertanya, kemudian anggarannya, kemudian target dari kegiatan tersebut itu seperti apa. Misalkan pembukaan rekening baru atau pembelian saham atau obligasi atau reksadana, top up investasi dan sebagainya. Ini terkait dengan surat penawaran untuk melakukan pemasaran. Oke. Kemudian ini STP-nya, segmentasi, targeting, dan positioning. Oh, ini saya buat juga ternyata. Untuk saham, nah kemudian ini untuk sukuk dan obligasi dan sukuk. Kemudian ini reksadana. Nah, kalau di sini kan terlihat nih untuk yang saham dari segmennya usia 25 sampai 55, penghasilan minimum 10, profil resikonya, kemudian kebutuhannya. Nah, kemudian targetnya adalah calon nasabah dengan rentang usia dan sebagainya sampai ke bawah. Itu kan. Nah, kemudian ini adalah menyusun laporan kegiatan pemasaran produk investasi dasar dan syariah. Nah, mengacu pada weekly pipeline yang tadi saya buat, kemudian saya buat nih target apa hasil dari kegiatan tersebut apa, pembukaan rekeningnya bagaimana, transaksinya seperti apa. Nah, ini teman-teman juga bisa membuatnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang memasarkan produk pasar modal. Oke, silakan Mas Farhan. Oke Pak, izin bertanya. Ini mungkin agak teknis Pak. Tadi di PPT Bapak ada HNWI. Apakah HNWI yang dimaksud Bapak itu High Net Worth Individual? Hmm, Oh, yuk. nah ini mungkin agak teknis Pak, mau tanya. Gimana cara waktu Bapak bekerja di Efek? Gimana cara Bapak menemukan HNWI Pak? Dah, gampang lah. Ya, Gimana tuh Pak? ya. Kalau Mas Farhan eh, apa istilahnya di Jogja, tahu orang kaya Jogja di mana? Di tempat padel sih saya biasanya Pak. Ya Atau udah. di... Oh, Oh Pak di situ doang? Tuh, kalau enggak kan networking kan. Iya. Ya, kan kalau nggak di padel ya di driving range.
tempat Ya, latihan golf, ya kan? ya. Bisa kalau yang sudah old money di Adi Sucipto sama Hayat, tapi kalau yang masih baru-baru di Hosel, gitu kan? Sebentar Pak, saya izin catat Pak. Ngapain dicatat? Oh Cari iya. aja Ah, driving range. habisin aja Pak, habisin Pak. Ya, Gitu. terima kasih. Habis itu ya sebenarnya kalau HNWI itu pertama approach-nya ya agak sulit kalau kamu nggak punya networking. Ya. Kamu harus kenal dulu satu dua orang dia yang akan membawa kita ke dalam kayak gitu. Ya, siap. Tuh. Siap. Terima kasih Pak. Kan atau kamu gabung komunitas. Iya itu saya dapat dua sih dari situ. Mm-mm. Ya udah. Gabung komunitas komunitas motor Harley. Iya, betul. Tapi kamu juga harus modal Harley lah, masa kamu Itu bawanya bisa Pikarbu? nyewa Harley terus les cara mengendarai Harley, Pak. Iya, masa kamu bawanya Pikarbu kan nggak asik dong. Saya Oke. maunya Mio. Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Oke, selanjutnya kelompok kerja yang kedua melakukan rekomendasi. Ada 4 unit kompetensi. Bagaimana merekomendasikan efek bersifat ekuitas atau saham, kemudian obligasi, kemudian pembukaan rekening. Nah, kalau yang pengelolaan risiko ini enggak. Ini yang jenjang kualifikasi 5. Nah, apa yang perlu teman-teman ceritakan? Yang pertama adalah teman-teman memberikan profil risiko dari apa ya, customer lah. Selalu mengacunya selalu seperti ini, mengacu kepada profil risiko dan juga tujuan investasi dari customer atau nasabah. Setelah itu eh, teman-teman ingin di sini kan diminta untuk merekomendasikan saham, obligasi, saham dan obligasi ya, kemudian rekening efek ya. Oke, nah kalau begitu teman-teman pilih nanti saham apa, obligasi apa, kayak gitu kan. Nah contoh kalau kita bicara saham, nanti pilih salah satu saham, kemudian kalian sebentar, izin, ada telepon dulu.